عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وعلى سيدنا عبد الغني البدر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa dama nafa'a bi ulumihi wa ulumikum fid dharain amin. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim al-aziz al-alim radhiyallahu anni wa ankum wa an jami'il muslimin. Qala radhiyallahu anhu. Alhamdulillah wa syukrillah. Pertama-tama kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kembali lagi kita melanjutkan membaca kitab Sifat 20 Habib Utsman Batawi. Semoga dengan berkumpulnya kita di musalla ini semua kita diberikan rahmat hidayah taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, selamat dunia sampai ke akhirat seketurunan. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Kemudian pengajian kita selanjutnya adalah kemarin bahwa sedikit kita wajib mengetahui perihal Rasulullah Nabi kita Muhammad SAW. Bagaimana kelahiran beliau, bagaimana beliau di masa hidupnya, kemudian bagaimana pada ketika beliau usia 40, 50 sampai 63 tahun. 63 tahun beliau diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya wafat. Karena beliau pernah menyebutkan di masa hidup, umatku berkisar antara 60 hingga 70 tahun. Berarti kebanyakan umat Nabi itu 6 hingga 70. Dan itu kembali ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita pikir-pikir, singkat sekali hidup ini. Sangat singkat, tidak terasa setahun, tidak terasa 5 tahun. Ini pengajian kita berapa tahun sudah nggak? Nabi berapa RT? 2000 kopet kita mulai. 2000 kopet lah. 2000 kopet berarti 2020 kurang lebih. Kopet mulai kita. Karena waktu Covid itu kita masih di sini. Jadi 2019 akhir, awal tahun 2000. Berarti sudah 5 tahun. Rasa-rasa 2 bulan aja nyar kan? Tidak terasa. Artinya sangat pendek kehidupan ini. Ini bapak-bapak katanya ini 4 nih kira-kira nih kurang lebih sepuhnya nih. Rasa hanyar aja hidup kan? Tidak terasa. Hanyar benar teh melalui mbah anom leh. Akan-akan kemudian bujang, ada kerasaan kawin, ada kerasaan punya anak, ada kerasaan punya cucu, bahkan mungkin ada yang punya buyut sudah nih. Leh. Nah, kada terasa kan? Artinya kehidupan kita ini cuma sebentar. Jadi kalau kehidupan kita yang hanya sebentar ini kita pergunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, sangat rugi sekali. Jadi kita gunakanlah hidup ini untuk membuat bekal di kehidupan yang paling panjang. Kehidupan yang paling panjang itu yang tidak ada kembalinya lagi adalah kematian. Karena kiamat terbahagi dua lah, ingatkan nih, kiamat terbahagi dua. Pertama kiamat sugra, yang kedua kiamat kubra. Kiamat sugra adalah kematian. Kiamat juga kan tidak bisa lagi kembali. Kalau kubra habis semua. Kubra itu hari kiamat nanti. Kalau sugra ini yang tidak bisa disangka-sangka. Bisa sekarang, bisa besok, bisa besoknya, bisa lusa, bisa tahun depan, bisa lagi 10 tahun akan datang. Yang jelas umat Nabi hanya 6 hingga 70 tahun. Kalau tidak dipergunakan dari sekarang, maka sia-sialah
perjuangan kita selama hidup di dunia. Orang yang pintar adalah orang yang membuat bekal lebih banyak. Kalau kita contohkan, si A dengan si B ini ingin pergi ke Jakarta. Si A ini santai-santai aja selama 1 bulan. Sedangkan si B sibuk dia dengan mencari uang bekal untuk nanti bepergian ke Jakarta selama 1 minggu. Begitu sampai masanya, si A ini cukup ongkos di jalan, pergi dan pulang, sampai ke sana nggak bisa beli apa-apa. Sedangkan si B karena banyak bekal, bebas berkeliaran di Jakarta ini karena banyak bekal tadi. Nah, ini perumpamaan seperti kita. Kalau di dunia kita bekal banyak, maka akan insya Allah akan nyaman nanti di hari yang tidak bisa kita sangka-sangka, yaitu hari kematian. Fa inna khairaz zat taqwa, kata Allah Ta'ala. Karena sebaik-baik bekal adalah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian di sisi lain, di samping kita mengetahui bahwa Rasulullah ini berkisar, kata beliau, umur antara 60 hingga 70 tahun. Maka di usia beliau 63 tahun ini dijemput oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada ketika dijemput oleh Allah Ta'ala, beliau ini mengucapkan kata-kata yang terakhir. Kata-kata beliau yang terakhir adalah ummati, ummati, ummati. Umatku, umatku, umatku. Ada lagi satu hal yang diucapkan oleh beliau, as-salah, as-salah, as-salah. Artinya aqimis shalah, aqimis shalah, aqimis shalah. Dirikanlah hai umatku sembahyang. Dirikanlah umatku sembahyang. Dirikanlah hai umatku sembahyang. Karena sembahyang ini adalah satu dari pertanyaan yang begitu banyak. Andai kata sembahyang ini bolong-bolong, maka yang lain akan rugi juga. Kenapa? Karena awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamati as-shalah. Awal-awal yang diperiksa Allah Ta'ala pada hari kiamat adalah sembahyang. Kalau sembahyangnya bagus, yang lain insya Allah bagus. Kalau sembahyangnya nggak bagus, maka yang lainnya wallahu a'lam bishawab. Makanya Nabi pada ketika akhirul kalamnya, ummati as-shalah, umatku sembahyang. Karena sembahyang itu langsung diterima beliau dengan tubuh dan jasad beliau ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan ibadah-ibadah lain ini hanya melewati turunnya ayat. Ada kan tuh kasidahnya ngalih? Ada kasidahnya? Ada kasidahnya kan? Ya man yara wa la yura wa fadluhu amal wara biman ilaika qad sara ruhan wa jisman lamira. Artinya Nabi pada ketika Isra wal Mi'raj, roh dan jasad beliau langsung berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu disuruh Nabi untuk melakukan sembahyang 5 kali dalam sehari semalam, yang asalnya 50 waktu. Kemudian di bawah ini perlu juga kita ketahui, selain daripada usia Nabi tadi 63 tahun beliau wafat, juga tidak kalah pentingnya mengetahui akan silsilah Nabi kita, kemudian keturunan-keturunan beliau, dan istri serta paman-paman beliau serta cucu yang terakhir. Jadi susunan Habib Utsman ini yang wajib kita tak ketahui. Di antaranya yang pertama yang wajib kita tahu, siapakah ayahanda Nabi? Ayahanda Nabi bernama Abdullah. Kemudian ayahanda Abdullah bernama Abdul Muttalib. Abdul Muttalib punya orang tua lagi namanya Hashim. Hashim punya nama orang tuanya lagi Abdul Manaf.
Jadi di sini hanya disebutkan 1, 2, 3, 4. Sedangkan di dalam kitabku yang sebuting itu sampai ke Nabi Adam alaihi salam. Cuman kewajiban kita di sini disebutkan oleh Habib hanya ada 4. Abdullah, Abdul Muthalib, kemudian Hashim, Abdul Manaf. Sampai ke Abdul Manaf aja. Ini ada rahasianya kenapa sampai ke Abdul Manaf. Nah, kemudian nomor 2, mama beliau bernama Aminah. Aminah ini orang tuanya bernama Wahab. Nah, Wahab ini di atasnya itu ketemu dengan Qusay. Qusay itu punya anak cucu sampai ke Nabi Muhammad. Kemudian Aminah ini pula atasnya sama pada Qusay. Jadi Aminah dengan Abdullah ini sama-sama seketurunan. Tidak ada orang lainan. Cuman jauh jaraknya dari mulai datuk yang kelima sampai ke beliau ini jauh. Yang kelima ketujuh. Qusay menurunkan Muhammad, Qusay menurunkan Abdullah. Kemudian dari Qusay juga menurunkan Aminah. Jadi Aminah dengan Abdullah ini kawin bersaudara di atas. Jauh tapi. Nah, jadi zuriat orang ini sama. Dari mulai Aminah, Wahab sampai ke Nabi Adam itu semuanya beriman kepada Allah. Kemudian dari Nabi Muhammad, Abdullah, Abdul Muthalib sampai kepada Hashim, Abdul Manaf, itu semua sampai ke Nabi Adam beriman. Tidak ada yang kafir, tidak ada. Jadi zuriyah beliau ini bersih dari mulai Nur sampai ke Adam sampai ke beliaunya sendiri yang menerima Nur tadi. Kenapa? Karena semua yang ada di alam semesta ini diciptakan dari Nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini sekedar sedikit pengetahuan untuk kita bahwa zuriyah Nabi dari segi bapak dan dari segi ibu itu sama satu zuriyah. Orangnya sama-sama satu akidah, satu keimanan. Orangnya tidak ada yang kufur di atas. Jadi kalau di Makkah tuh di Makkah beda dengan kita di sini. Di Makkah itu umpamanya orang ini bernama Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, kemudian lagi Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas. Ada binnya di atas. Siapa nama? Umar bin Khattab. Kalau ditanya orang, siapa nama? Abdullah bin Abbas. Nama antum siapa? Utsman bin Affan. Pokoknya langsung dijawab dengan bapaknya. Jadi satu hari yang lalu, santri-santri di pondok, saya tanya, kamu anak siapa? Siapa nama kamu? Namanya disebutkan. Siapa nama bapak? Bingung. Satunya lagi, siapa nama kamu? Sebutkannya. Siapa nama bapak? Bingung. Ada yang tahu hanya beberapa saja. Bapak, kakek. Udah itu udah tahu lagi. Jangankan paninian, sedangkan abahnya banyak nang kata tahu. Jadi ada perbedaan antara kita dengan orang Mekah, orang Saudi. Orang Saudi itu tetap disebutkan bapaknya. Kenapa? Ini membedakan antara anak di luar nikah dengan anak di dalam nikah. Jadi kalau sudah disebutkan Ali bin Abi Thalib, berarti asli ada punya bapak. Kalau tidak disebutkan orang tuanya, berarti orang ini anak di luar nikah. Nah, itu kalau di Mekah. Kalau kita Indonesia ini hanya ditanya pada ketika hendak mengurus akad nikah. Anak pertama tidak boleh. Anak pertama kan tidak boleh. Tidak boleh tidak pakai enggak Bapak RT jeneng orang bila anak pertama harus ada kakak, harus ada orang tuanya.
Harus ada apa ini? Pokoknya harus tahu yang pertama ini. Jangan sampai anak pertama ini tidak tahu apakah ini anak memang betul-betul anak hasil daripada nikah atau ada apa ngarannya tuh? Hah? Surat nikah. Nah, surat nikah. Jadi surat nikah orang tua harus ada. Kalau tidak ada surat nikah dari orang tua, KUA tidak mau menikahkan. Karena KUA ini banyak tertipu dari masyarakat. Tahu nikahkan, ternyata orang ini tidak anak asli. Yang saya pernah ketemu dan mendengar, anak pertamanya laki-laki. Lah, ini terpaksa kita sampaikan karena wajib disampaikan. Anak pertama laki-laki, anak kedua perempuan, anak ketiga perempuan. Mamanya dan bapaknya meninggal dunia, artinya sudah tidak ada lagi. Anak-anaknya tidak ada yang menikah belum. Lalu menikah anak laki-laki yang pertama ini, tidak masalah. Laki-laki tidak ada masalah. Kalau dia mau menikah, cukup mengucapkan ijab kabul, selesai. Walaupun tidak dapat izin dari keluarga, tetap sah nikahnya. Nah, kemudian yang jadi permasalahan, anak yang nomor dua. Anak yang nomor dua ini perempuan. Dia mau tidak mau berwali kepada kakak kandungnya. Sedangkan kakak kandungnya ini diragukan apakah dia ini anak di luar nikah atau di dalam nikah. Di antara beberapa pendapat mengatakan bahwa anak pertamanya ini bukan anak di dalam nikah. Anak yang pertama ini di luar nikah. Artinya ujar orang Banjar itu anak kampang. Maaflah, emang kayak itu kok bacanya? Kasar bang lah, kasar bang. Nah, cuman ya kadang mau kalau disampaikan. Nah, jadi permasalahannya ini menikahkan nomor dua ini. Adik yang nomor dua dinikahkan. Sedangkan anak yang pertama ini di luar nikah. Anak yang di luar nikah bukan saudara si adik. Ada sah nikahnya, tidak sah jadi wali. Yang sah menjadi wali adalah saudara bapaknya. Karena saudara kandungnya ini diragukan apakah dia ini anak yang di luar nikah atau di dalam nikah. Akhirnya anak yang kedua ini dinikahkanlah oleh kakak kandung secara cerita. Wallahu alam secara kebenaran. Nah, inilah yang jadi permasalahan, maka jadi ruwet, jadi banyak peraturan di KUA. Karena banyak kejadian seperti ini yang tidak diinginkan oleh orang-orang yang menikahkan ini. Ada lagi permasalahan beberapa waktu ini. Mohon maaf nih, kita langsung aja. Anak di luar nikah pula tidak boleh menerima harta waris. Karena ini orang, kalau bapaknya yang meninggal. Tapi kalau mamanya yang meninggal, boleh dia menerima waris daripada mamanya. Karena mama tidak ada istilah. Mama tidak ada istilah kada orang lain. Mama tetap mama walaupun dia di luar nikah. Lain bapak. Kalau bapak ini tidak disebut dengan orang tua apabila dia berhubungan dengan perempuan ini di luar nikah. Paham kan? Nah, ini jangan sampai terjadi yang seperti ini. Nah, makanya KUA sekarang mewajibkan anak pertama harus ada surat nikah dari orang tua. Kalau tidak ada SK. SK itu surat keterangan dari kepala desa bahwa orang ini memang betul-betul menikah. Zaman dulu kan ngalih. Zaman-zaman angah nih ngalih ini surat nikah ya ngalih. Kadang imbah nikah tuh sebulan, 2 bulan. Mengkali diurus sampai wah ini kada dapat surat nikah, ya kan? Di Pulau Palas tuh ada yang sampai bercucu sudah kada dapat surat nikah. Kalau sekarang kan orang imbah nikah saduniaan orang tahu, ya lah. Syutingnya. Kalau dulu udah tahu berapa? 3 tahun. Itu di tembilahan tuh berdiam lah, apalagi berdiam di pedesaan. Nah, jadi surat nikah tadi
dicari oleh KUA lantaran hendak mengetahui orang ini anak memang betul-betul anaknya atau anak hasil dari di luar nikah. Itu aja, hanya mencari kejelasan. Takutnya nanti ini anak bukan anak kandungnya. Memang anak kandungnya secara zahir, tapi secara Islam lain anak kandungnya. Karena berhubungan sebelum nikah. Nah, jadi hati-hati. Makanya orang wahini PRT banyak menikahkan anak sebelum sampai ke, mohon maaf nih yang bujur nek, belum sampai ke KUA sudah nikah betul-betulnya. Kadang 2 tahun sudah nikah hanya KUA karena umur masih 17. Ada yang umur 13 kawin sudah. Ada yang 5 sampai berapa? 9 tahun kawin ada. Coba pilihnya ke KUA bahaya. Bahaya pertama bisa pelecehan ceritanya. Bahaya yang kedua belum sampai umur. Makanya Nabi itu menyuruh 9 tahun kawin supaya jangan sampai berbuat yang tidak diinginkan. Nah itu ceritanya tuh maka sampai itu. Nah ya tahu kan cerita nikah kan banyak orang melapor. Kadang nang bersangkutan langsung nang mau urus. Jadi maaf aja pengenila kalau ada di antara kita nih anak ini sudah parah benar, sudah urusannya parah, dah urusannya nih kada kawa diurus lagi. Rumit urusan nikah, umurnya baru 16, kawinkan dulu Pak. Bagus dikawinkan, selamat. Amun kada berduit juga nih hendak menyuruh orang lain nikahkan seorang karena panggil orang saksi, tuarakan rokok sebungkus seorang, selesai. Saya nikahkan putriku dengan Anda dengan mas kawinnya 10.000 rupiah dibayar tunai. Nah jadi saya terima nikah putri bapak, belajar aja kan ada aja. Sah benar, kita tuh biasakan berwakil. Ya orang tua yang wajib menikahkan tuh orang tua. Karena orang kita tembilahan ini kebiasaannya berwakil, maka biasanya diwakilkan ke kantor urusan agama. Kemudian ada juga yang diwakilkan kepada sesepuh masyarakat. Umpamanya di masyarakat ini tokohnya, nah wakilkan ke situ. Ada juga kayak itu orang. Yang penting nikahnya ini benar-benar disaksikan oleh 2 orang saksi pulang nih. Nah kayaknya 2 tahun hanya lah kawas itu hanya nikah nyaman anak sekolahan yalah karena kada kayak itu aja ngalih anak sekolah berurusan ngalih yalah. Nah ini jadi permasalahan itu toh. Karena banyak orang asing injam bang ini ngalah. Banyak nasi injam, bawalah anak lah, bawa jabah yang banyak. Nah, ada tahu kada tuh kayaknya bulik jam 10, jam 11 bulik. Ada tahu kada anak seorang sudah nang ngalih ay menceritakan. Ham aja masing-masing lah. Kalau laki-laki dengan perempuan itu sudah berduaan, nomor 3-nya siapa? Hah? Nomor 3-nya nyaman. Nah, itu bang. Ada kawan apa-apa lagi kalau sudah berduaan itu. Makanya Quran menjelaskan wala taqrabus zina. Jangan dekati zina. Satu di antara mendekati zina adalah berpacaran. Nah, berpacaran itu mendekati zina atau makanya dianjurkan oleh Nabi, maaflah ini sedikit mau nyinggung masalah keluarganya. Kalau sudah nikah itu guru ulun nih mengisahkan lah kalau bisa jahidin mbah kawin tuh langsung balain rumah balain jangan serumah dengan pintu A. Kalau umpamanya kita belum bisa bikin rumah, menyewa. Kalau tidak bisa menyewa, kayak apa caranya lagi lah, pokoknya jangan berkumpul bang lawan kuitan. Karena banyak terjadi perceraian itu lantaran terkumpul antara menantu dengan mertua. Yang lebih parahnya lagi kalau satu rumah ini mertuanya anom masih iparnya banyak sama pada bibinian, bisa tak gawil pulang kayak gini nih. Nah ini bisa salah masuk kamar gawat. Mintoha hanya umur 35. Nah anom masih Minanto umur 40. Nah, tuha Minanto dari pintu-pintu ha. Kacau ini nih, makanya harus berpisah rumah.
banyak kan yang lebih anom mintuha daripada minanto. Banyak kejadian di wadah kami banyak. Ada saikong mintuhanya umur 35, anaknya umur 20, minantunya umur 40. Ada itu. Nah, masih bahinol lagi mintuha. Sarumah, kalaupun mertua kita sudah umpamanya tuha, ini kan banyak besi anak. Ada yang banyak besi anak, ada ipar di situ. Nah, ini bahayanya nanti bisa salah masuk atau pura-pura salah masuk kamar. Makanya harus berpisah. Kami diberi nasihat oleh guru, ikam bila kaina hendak kawin, siapakan tanah dan bikinlah rumah. Kalaupun umpamanya tidak bisa bikin rumah, usahakan menyewa, asal berpisah dengan bentuha. Jangan berkumpul. Nabi mengatakan bila berkumpul dengan mertua atau berkumpul dengan ipar itu bahayanya sangat besar. Siapa yang bilang ini? Nabi. Bila menyalahi kita berarti menantang Nabi. Terkecuali kada kawal lagi Tapi amun sebulan setengah, 2 bulan, nah itu wajar aja lah. Masa-masa tenggang nih mencari rumah atau bikin rumah, ayo aja silakan aja. Itu pun juga amun cocok lawan bintuha. Nang paling alihnya tuh lah bintuha pamakan pucuk pako, kita pucuk masjid. Nah kayak panah. Ngalih lah kok lain pamakan nih. Nah bintuha biasa makan hundang galah, kita biasa makan hundang bato. Nah kayak apa? Ngalih lagi kan? Di urusan makannya dah ngalih. Lior kada sama. Walaupun kepala sama pada hirang. Nah itu urusan di rumah tangga. Kemudian pulang jangan berparak-parak badiam nya kawa. Kecuali kada kawa lagi seikong di Sungai Salak badiam. Seikong di Pulau Palas, seikong di Tembilahan. Harum baunya. Tapi yang mau di sini dang sanak. Di sini dang sanak, di sini dang sanak sama pada kawin, mat bakal bantam tok, semat bantam bakal lahian. Itu bang, jan Nabi itulah Nabi melarang tuh itu bang. Di dalam baiknya bila sudah baparakan bila sudah jauh harum baunya. Ada paparakan dang sanak kunang di Sungai Salak tuh sing baikan bila datang kada suah kada bebawaan ja. Nang parak nih ja sekali seminggu dari yang beri sekali seminggu pak karena aturannya. Nang di Sungai Salak tuh setahun sekali maka harum baunya. Tepang tadi akibat berdekat-dekatan dengan ipar. Tapi ipar di sini yang dikehendaki adalah ipar dari sebelah bini. Kalaupun dari sebelah kita yang bermasalah, maka dari sebelah kita pun juga kalau bisa berjauhan tinggalnya. Amun ukuran di dalam ilmu agama, ukurannya berjauhan itu kurang lebih 1 kilo perjalanan. Itu paling kurang. Jadi kada boleh dihatan imun ibarat bakantut kada sampai baunya. Iyalah. Mun ibarat bawa durian kada sampai bau harumnya. Amunnya baparakan bawa durian baunya sampai malar benar gitu toh ya. Kada memberi ke durian tadi. Padahal baunya tercium. Nah, ini parak akibat parak. Nah, itu secuplikan daripada masalah keluarga. Jadi banyaknya gagal di dalam keluarga ini karena banyak campur tangan keluarga. Jadi kalau bisa kita berjauh tinggal mbah kawin tinggalkan ke Palestina sana karena jadi sampai ke sana perang matian. Kemudian paman-paman Nabi di sini hanya disebutkan 3. Pertama Hamzah, yang kedua Abbas, yang ketiga bibi asli beliau namanya Sofiyah. Ya kan anak Abdul Muthalib itu 12. Nah yang bertiga ini hebat, Hamzah lawan Abbas ini sempat menjadi sahabat Nabi sekaligus paman kandung Nabi. Yang ketiga Sofiyah, beriman juga lawan Rasulullah. Kalau Abu Lahab kan kada beriman, Abu Jahal kada beriman, cuma Abu Jahal ini lain. Abu Jahal itu bukan dang sanak Abdullah. Abu Jahal itu periman kampung. Abu Jahal itu periman kampung, bukan jenderal. Jenderal penjahatnya itu adalah Abu Lahab. Abu Lahab itu panglimanya.
Abu Jahal ini kaki tangannya. Nah, ikut-ikutan. Panglima kampung aja Pak, penjahat kampung, preman kampung. Nah, preman kampung. Seandainya kadida Abu Lahab, kadida Abu Jahal. Seandainya Abu Jahal kadida, Abu Lahab tetap ada. Ngerti kah? Seandainya Abu Lahab itu tidak ada, Abu Jahal tidak akan ada. Karena Abu Jahal kadang nih. Seandainya Abu Jahal tidak ada, Abu Lahab tetap ada. Karena ini panglima. Nah, Abu Jahal ini preman Saudi. Cuma premannya bukan preman nang jago, lain. Preman nang jago itu si Umar bin Khattab. Itu nang asli preman. Itu bujur-bujur preman nang kada takutan mati dari mulai kafir sampai masuk Islam tidak ada takut mati. Sampai setan aja takut dengan beliau. Kemudian anak-anak beliau ada 7. Pertama sahabat beliau ada 4 yang terkenal. Cuman yang sempat disebut oleh beliau itu ada 10 yang beliau langsung mengucapkan dengan lisannya wajib masuk surga. Di antaranya Abu Bakar, kemudian Omar, kemudian Utsman, kemudian Ali, kemudian Abdurrahman bin Auf. Cuman yang disebutkan di khutbah Jumat 4 aja, Umar, Utsman, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, sedangkan yang lain tidak disebutkan. Nah, di sini perlu diterangkan. Kenapa yang terkenal ini hanya ada 4? Karena yang 4 ini ada hubungan dengan Rasulullah. Abu Bakar siapa? Mertua Nabi. Abu Bakar dengan Rasulullah lebih tua Rasulullah 2 tahun. Umar bin Khattab mertua Nabi. Utsman menantu Nabi. Abi Thalib juga menantu Nabi sekaligus keluarga besar Nabi. Nah, makanya 4 orang ini terkenal. Sedangkan yang lain seperti Abdurrahman dan lain sebagainya itu tidak ada hubungan dengan Rasulullah secara perkawinan dan kerabat. Cuma ada sebahagian mengatakan ada hubungan dengan kerabat. Cuma tidak ada hubungannya itu dekat. Kalau Abu Bakar mana sahabat, mana mertua, Umar begitu juga, Utsman begitu juga, sedangkan Ali yang terakhir ini mana keluarga, mana menantu ulang oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dan ini 4 khalifah ini sering dibaca orang di bulan Ramadan pada ketika sholawat. Al-Khalifatul Awal, belajar Bang Samad lah, jangan kata belajar. Khalifatu ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Amiril Mu'minin li Sayyidina Abu Bakrin Siddiq radhiyallahu an. Kaito atau kalimatnya? Al-Khalifatul Awal, Khalifatu ba'da Rasuli lah. Nang sering saya dengar ba'da Rasulu, ya kan? Kalau ba'da Rasulu menurut ilmu nahwu salah. Setiap ba'da maka sesudahnya itu harus baris di bawah. Namanya dalam ilmu nahwu adalah dzarab mazrub. Terus al-khalifatul awwalu. Kemudian khalifatu. Kenapa khalifatu? Karena badal kol min kol dari al-khalifatul awal. Nah, ini nahwu pembahasannya lah. Nah, makanya wajib belajar supaya kada salah. Kemudian berselawat begitu juga. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallim. Betul apa salah, Tengah?
Betul kah salah kah? Kada salah jawab mah ya kan ketahuan kawan. Ayo enak. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallim. Betul kah salah Bang Samad? Salah. Bila awalnya sholla, ujungnya salam. Bila awalnya sholli, ujungnya juga harus salim. Contoh, Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Salim ujungnya karena awalnya sholli. Makanya wajib belajar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim. Nah, salam. Banyak nang berdoa kayak nenek. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim. Harusnya wasalam. Nah, makanya banyak-banyak kita mendengar. Ngatakan dia nih bila awalnya sholli, ujungnya salim. Bila awalnya sholat, ujungnya salam. Itu aja kata Bang Aleh. Nah, itu supaya lebih kita mengerti. Nah, kemudian Amiril Mukminin tadi harus juga sesuai dengan ilmu nahwu. Cuma amun tidak sesuai pengguru kayak belajar. Amunnya kada sesuai, kada dapat dosa kada. Cuman mun ibarat pertukangan tuh pirut sikit. Nah, itu darai. Rumahnya kawa di diame, cuman arsiteknya agak kurang. Matanya kawar sudah miring, bangunannya ke arah kanan atau ke kiri. Itu aja jangan merubah makna aja. Nah, kayak itulah caranya dah. Nah, supaya kita betul-betul memperhatikan, jangan sampai bacaan ini bebarang aja. Kapan perlu kita betakon dulu. Bacaanku ini betul lah. Nah, seperti baca doa arwah, Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'afu'anhu kalau sendirian. Kalau nya berdua, Allahumma firlahu wa'afihi wa'afu'anhu huma. Kalau inya banyak, Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'afu'anhum. Kalau inya babinian bang, sama aja. Terus lagi kalau nya babinian sorangan, Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'afu'anha. Jangan digabung, lelaki ada, bibini ada, Allahumma firlahu ha. Atau langsung keduanya Allahumma firlahu ha aja. Aturannya Allahumma firlahu lahumma. Ini sambutnya keduanya Allahumma firlahu ha hum. Yang mah kebanyakan. Wallahu alam bisawab. Yang terakhir yang penting kita tuh belajar. Mau belajar mau aja bujur. Ini kada mau belajar tuh kada mau bujur. Biar kayak apa haratnya orangnya, pintarnya. Mau belajar kada mau bujur.